Ya, pemirsa, kasus difteri di DKI Jakarta meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Lalu apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar tidak terjangkit atau tertular penyakit ini? Malam hari ini saya akan membahasnya dengan Kepala Bidang Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Selamat malam, Dr. Widya Stuti, MKM. Selamat malam Mbak Ayu, saya Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Oke, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Ya. Bu Widi, bisa diceritakan update bagaimana kondisi sekarang, berapa korban yang dirawat dan yang meninggal? Ya, data kami punya data dari sejak Januari sampai dengan Desember kemarin, angka kita adalah 25 yang kasus dengan difteri dan 2 yang meninggal. Jadi sedikit syarat nanti 33 tadi. 2 yang meninggal ini terjadinya di bulan Februari. Oke. Ya, jadi saat ini tadi seperti yang sama-sama kita lihat bahwa Ibu Menteri bersama Pak Gubernur melakukan peninjauan kerja ke SMA di Jakarta Barat untuk memulainya tanda kegiatan outbreak response immunization. Ada suatu pemberian imunisasi tambahan pada saat suatu kejadian di suatu daerah ditetapkan sebagai peningkatan kasus. Seperti itu. Artinya ada 25 korban dan 2 meninggal, bukan 33. Dan ini bagaimana ciri-ciri penderita difteri, Bu Widi? Ya, penderita difteri adalah itu kan suatu infeksi ya Mbak ya. Biasanya anaknya itu demam. Demam yang tidak terlalu tinggi, sekitar 38 derajat Celcius. Kemudian ada sakit tenggorokan, sakit nyeri menelan. Kadang-kadang disertai dengan pembengkakan kelenjar, jadi seperti kita bilang bull neck ya, leher sapi. Nah, yang khas adalah pada saat si anak dilihat di tenggorokannya seperti ada terbentuk selaput warna putih keabu-abuan. Oke, itu pada anak-anak. Kalau difteri ini sendiri biasanya menyerang siapa saja? Bisa anak-anak dan bisa pada dewasa, Mbak. Data kami dari bulan Januari sampai dengan Desember kemarin, termuda adalah usia bayi ya. Oke, bayi sudah bisa terjangkit. Ya, ada yang yang tertua adalah umur 37 tahun. Oke. Tapi siapa yang paling potensial bisa terkena difteri? Anak-anak tentunya, anak-anak. Ya. Kenapa? Daya imunitasnya belum terbentuk dengan maksimal, sehingga anak-anak rentan terhadap terjadinya penularan. Baik, lalu apa yang bisa menyebabkan seseorang ini terjangkit virus atau wabah difteri? Ya, sebenarnya pemerintah sudah mengeluarkan suatu kebijakan program bahwa pada anak bayi usia 2 bulan, 3 bulan, dan 4 bulan itu harusnya mendapatkan hak sehatnya melalui pemberian imunisasi DPT ya. Jadi selama itu tadi dalam masa umur 1 tahun tadi pada saat bayi 3 kali pemberian. Kemudian pada saat umur 18 bulan sekali lagi mendapatkan untuk boosternya atau tambahan. Nah, pada saat usia anak SD kelas 1, kelas 2, dan kelas 5 SD mendapatkan lagi. Sehingga pada periode dari bayi sampai dengan sekolah dasar, harusnya anak mendapatkan hak sehat dengan mendapatkan imunisasi secara gratis melalui program pemerintah sebanyak 7 kali. 3 pada saat bayi, 1 kali pada saat umur 18 bulan, dan 3 kali pada saat umur anak sekolah SD. Baik, itu yang anak-anak. Tapi kalau penyebab terjadinya difteri untuk orang dewasa biasanya lebih ke lewat penularan atau hal-hal lain? Ya, tentunya dengan cara penularan difteri ini adalah suatu penyakit yang gampang sekali menular, di mana penularannya adalah melalui droplet. Jadi kita dengan bicara seperti ini saja bisa saling menularkan kalau memang saya membawa kuman atau Mbak membawa kuman seperti itu. Tadi saya sampaikan bahwa angka di kami dari 25 itu 1 adalah usia 37 tahun dan yang lainnya memang usia balita seperti itu. Pencegahan awal apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Yang memang paling efektif dan utama adalah dengan satu tadi imunisasi. Kemudian yang kedua tentunya kita tahu bersama perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah sesuatu kebiasaan yang harus menjadi suatu habit yang sehari harus kita lakukan seperti itu. Bersih dan sehat ini kemudian menjadi pertanyaan besar. Bersih dan sehat lingkungannya atau makanan yang dikonsumsi? Tentunya semuanya, Mbak. Baik. Dalam dari diri sendiri, mulai dari gaya hidup, perilaku ya, cuci tangan pakai sabun. Itu kan sesuatu hal yang sepele tetapi itu wajib kita lakukan. Terus bagaimana menjaga lingkungan yang
bersih, kemudian makanan yang tentunya juga terjaga kebersihannya. Tadi terkait penularan, lalu bagaimana seseorang bisa mencoba untuk menghindari agar tidak tertular, membedakan ciri-ciri orang yang terkena difteri? Apakah secara fisik selain tadi leher sapi, tadi bisa dilihat secara kasat mata? Ada satu yang menyebabkan kita sedikit memang rada harus hati-hati. Tadi kan memang dalam istilah medis ada yang namanya karier. Karier adalah seseorang yang di dalam tubuhnya ada kumannya, tapi dia tampak sehat. Dan ini bisa karier ini bisa berpotensi menularkan. Ini yang agak sedikit sulit. Jadi memang ada beberapa kriteria. Kalau yang memang orangnya sakit kan tentunya dirawat. Sehingga kita melakukan investigasi atau penyidikan epidemiologi. Tim kami akan turun ke lapangan, ke rumah atau ke sekolah tempat di mana yang sakit itu melakukan aktivitas dan melakukan kunjungan untuk mencari kontak eratnya. Dari kontak erat, katakanlah seorang sakit di sekolah, katakanlah kita akan mencari, menelusurin siapa saja yang berhubungan erat dengan si anak. Itu akan kita lakukan wawancara yang mendalam, kemudian kita lakukan pemeriksaan fisik dan bila diperlukan dilakukan swab tenggorokan untuk memastikan bahwa lingkungan eratnya tadi positif atau negatif untuk lebih cepat memutus rantai penularan. Oke, Bu Widi, kita lanjutkan perbincangan. Usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, segera kembali. Pemirsa, salah satu pencegahan terhadap penyakit difteri ini adalah dengan vaksin. Lalu sebenarnya siapa saja yang bisa divaksin, Bu Widi, untuk menghindari penyakit ini selain anak-anak tentu saja? Mbak, untuk program kali ini untuk mempercepat, memutus rantai penularan, Kementerian Kesehatan sudah memberikan suatu rekomendasi bahwa kita harus melakukan ORI, Outbreak Response Immunization tadi. Terus kepada siapa kan gitu pertanyaannya? Adalah diberikan kepada anak usia 1 tahun sampai dengan kurang dari 19 tahun. Kurang dari 19 tahun. Itu adalah suatu program yang ditetapkan di mana semua biaya adalah gratis karena semua disediakan oleh pemerintah. Di mana bisa lakukan? Kami di Jakarta menyediakan satu tentunya di puskesmas, kemudian karena ini menyangkut usia anak sekolah, kami bekerjasama dengan Dinas Pendidikan melakukan di sekolah-sekolah. Mulai dari TK, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA maupun sederajat dan juga perguruan tinggi. Dengan atau setelah dilakukan vaksin atau imunisasi ini langsung bebas dari penyakit, kemungkinan terjangkit penyakit difteri di kemudian hari, Bu Widi? Harapannya seperti itu, tapi tentunya perlu partisipasi dan keikutan secara aktif dari warga masyarakat. Tanpa partisipasi aktif kita akan sulit. Karena pemberian ini bukannya sekali, Mbak. Kami berikan sebanyak 3 kali atau 3 dosis, yaitu dengan jarak interval 0, 1, dan sampai 6 bulan. Artinya gini, saat sekarang Desember, sebulan kemudian di bulan Januari, dan 6 bulan kemudian pada saat bulan Juli. Jadi seorang anak tadi usia 1 sampai dengan 19 tahun mendapatkan 3 kali pemberian. Kalau di DKI Jakarta sampai kapan tahapnya akan selesai? Sampai dengan Juli tadi. Bulan Juli, baik. Ini kan tadi mengingat korbannya ada yang usia 30 tahun ke atas. 37 tahun. 37 tahun. Apa yang bisa dilakukan, Bu Widi? Sebenarnya gini, untuk yang program diberikan secara tercover dengan pembiayaan pemerintah itu adalah sampai dengan umur 19 tahun. Baik. Di luar sasaran itu, silahkan bagi ibu-ibu atau bapak-bapak warga yang usia dewasa untuk melakukan secara mandiri di rumah sakit. Kalau untuk yang usianya dewasa ini juga harus 3 tahapan atau mungkin sama 1 3 kali kali cukup? tahapan. Baik, di mana? Di rumah sakit? Ya. Puskesmas, posyandu bisa, Bu? Rumah sakit sementara ini. Baik, boleh dikasih gambaran biayanya berapa untuk yang bisa melakukan secara mandiri? Tentunya tergantung policy dari rumah sakit, tapi sepertinya tidak terlalu mahal karena vaksin ini diproduksi oleh dari dalam negeri, jadi kita sudah bisa membuat melalui Bio Farma. Baik, jadi sebenarnya semua bisa mengantisipasi dengan melakukan vaksin. Selain vaksinasi, sebenarnya cara paling gampang apa? Selain vaksin yang harus 3 tahap itu, apa hal terdekat yang bisa dilakukan oleh masyarakat selain menjaga kebersihan? Menghindari kontak agak susah ya, Mbak. Saya sampaikan bahwa ada seseorang yang sebenarnya dia positif di dalam tubuhnya, tapi dia tidak nampak sakit. Ini bisa, tapi tetap bisa menularkan. Ya harapannya gini, selain tadi vaksinasi, kalau Bapak Ibu atau adik-adik merasakan gejala sakit yang seperti tadi, sakit menelan, nyeri tenggorokan, demam,
disertai dengan adanya pembengkakan kelenjar, segera mencari pertolongan terdekat ke fasilitas layanan kesehatan maupun ke puskesmas yang terdekat. Bisa di mana saja atau kalau kita lihat kan perawatan inapnya di Sulianti Saroso? Ya, kami mempunyai 44 puskesmas kecamatan yang tersebar di semua kecamatan. Oke, ada 44? 4 kecamatan ya, yang baik Jakarta Pusat, Utara sampai dengan Pulau Seribu ada semua dan siap untuk memberikan layanan. Baik, terima kasih Bu Widi. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali informasi kepada masyarakat dan bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Selamat malam. Ya, selamat malam.